Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babi Rahman, channel yang senantiasa mendampingi Bapak Ibu, memberikan tips dan trik teknik negosiasi kredit macet di lembaga keuangan. Bapak Ibu, kali ini saya tidak akan membahas surat pertanyaan dari teman kita di berbagai wilayah. Kali ini saya hanya akan membahas fenomena yang saat ini marak di media sosial, terutama TikTok ya. Teman-teman pengacara, teman-teman praktisi pegiat anti riba yang membuat konten yang narasinya tentang bagaimana teknik negosiasi kredit macet. Saya di satu sisi saya gembira karena berarti banyak teman-teman yang peduli kepada masyarakat yang sedang dalam keadaan bermasalah dengan keuangannya, dengan bisnisnya, sehingga akhirnya berdampak pada terganggunya pembayaran angsuran di lembaga keuangan. Beberapa teman yang saya lihat, kebetulan lewat beranda saya melihat ada teman-teman yang narasinya hanya sekedar untuk bikin konten sensasional, dan itu saya menganggap itu kontraproduktif. Yang dibutuhkan teman-teman masyarakat luas itu adalah bagaimana sih cara menghadapi penagihan atau cara bagaimana saya agar bisa terhindar dari lelang misalnya. Tips-tips sederhana saja sebenarnya yang teman-teman butuhkan ya. Kebanyakan yang bertanya pasti kisaran kredit-kredit 10 miliar ke bawah. Kecil lah. Jarang malah, bahkan mungkin kisaran ratusan atau sampai dengan 1 atau 2 miliar. Jarang yang kredit besar bertanya di media sosial. Jadi Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu berhati-hati dalam menyimak konten-konten tentang teknik negosiasi. Karena banyak yang membuat konten itu hanya sekedar untuk sensasional. Contohnya begini, ada pertanyaan di beranda yang kemudian dia jawab dengan konten VT gitu ya. Pertanyaannya gini, saya punya pinjaman 50 juta rupiah, kemudian saat ini jaminan saya dipasang plang atau stiker. Nah, kemudian oleh teman kita ini, kebetulan seorang lawyer muda gitu ya, dia jawab dengan arahan supaya digugat ke pengadilan. Nah, menurut saya ini lebay. Karena apa? Lah, cuman dipasang plang aja masa harus digugat ke pengadilan. Berapa biaya yang harus dikeluarkan? Kemudian apa sih dampaknya kalau cuma dipasang plang gitu? Kalau saya sederhana, dipasang plang ya dicopot, dipasang lagi copot lagi, dipasang lagi copot lagi. Tinggal kuat-kuatan aja. Dia mau kuat pasang berapa kali, kita copot berapa kali. Selesai. Nggak mungkin ada masalah, nggak mungkin dilaporkan polisi. Itu kan objek-objek yang kita serahkan sebagai agunan tidak berpindah ke pemilikannya. Hanya untuk agunan. Sehingga sekalipun mereka berargumentasi, pihak bank berargumentasi, mereka punya hak untuk memasang, itu kan karena di perjanjian kredit yang telah mereka buat sebagai klausula, sebagai pasal-pasal yang menyertakan hak mereka untuk boleh memasang. Dan itu pun sudah saya jelaskan di konten saya sebelumnya, itu hak publikasi bukan untuk seperti itu. Hak publikasi itu ketika seseorang debitur itu sudah mau dilelang, sudah terbit tanggal lelangnya, sudah terbit harinya jelas. Nah, bank mempublikasikan itu bisa lewat mass media, bisa lewat tempat-tempat terbuka. Mereka pasang di tempat terbuka agar terbaca oleh umum. Tujuannya adalah mempublikasikan agar ada peminatnya gitu. Kalau baru macet terus dipasang tulisan nasabah ini adalah penunggak di bank X gitu. Itu bukan publikasi, itu namanya mempermalukan.
Makanya saya bilang copot saja, mau berapa kali dia pasang copot saja terus. Nggak usah diajarin, suruh gugat ke pengadilan, ini kan konyol. Bikin konten biar sensasional, memang kemudian followernya meningkat drastis, yang komen banyak, yang bertanya banyak gitu. Nah, saya menghindari hal-hal seperti itu. Saya akan memberikan tips yang efektif dan efisien, proporsional. Apakah perlu hanya cuma dipasang pelang terus gugat ke pengadilan, sementara kreditnya cuma 50 juta, bahkan mungkin bisa jadi jaminannya tidak diikat, tidak dibebani hak tanggungan. Nah, itu kan narasinya terlalu lebay gitu. Mungkin teman kita itu mengeneralisasi, beranggapan bahwa pinjamannya besar, kemudian dengan digugat bargaining posisi nasabah menjadi naik dan sebagainya. Saya rasa berlebihan gitu ya. Ada juga yang bertanya, Pak, saya kreditnya tinggal 35 juta. Sudah macet 4 bulan. Saya sekarang sudah diancam mau dilelang. Kayak gitu. Oleh rekan pengacara lain dijawab supaya melaporkan ke PKPU gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau cuman kredit segitu, ya ini perlu dipahami ya, tujuan menggugat atau melaporkan ke PKPU, tujuannya adalah penundaan pembayaran hutang. Memang betul seperti itu, tujuannya untuk diberikan restrukturisasi agar terjadi penundaan pembayaran hutang. Itu bila ada kekhawatiran bila dipilotkan perusahaannya. Jadi ini konteksnya kalau larinya ke PKP itu kalau kreditnya besar, misalnya kredit yang dibiayai oleh beberapa pendana gitu ya, namanya kredit konsorsium. Beberapa bank patungan membiayai perusahaan, kredit perusahaan, kasih kredit misalnya 200 miliar, 300 miliar. Nah, kalau dia macet, kemudian dia takut dipilotkan, dia minta ke PKPU untuk penundaan pembayaran utang, untuk direstrukturisasi dan sebagainya. Nah, kalau cuma kredit 50 juta, bahkan cuma 35 juta, disuruh lapor ke PKPU, ini aduh, saya sangat menyayangkan ya. Ada juga yang berbagai macam yang Bapak Ibu harus cermat apakah apa yang mereka sarankan ini efektif, efisien. Apakah yang disarankan ini tepat atau tidak gitu ya. Kalau perlu Bapak Ibu jangan hanya melihat dari satu konten, banyak konten untuk memperbandingkan apakah edukasinya itu efektif, efisien, tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan. Ada juga ya, bukan seorang lawyer, kalau mungkin ini saya menganggap hanya seorang praktisi pegiat komunitas anti riba. Ketika ditanya bahwa saya punya kredit KUR 50 juta, kemudian sudah diancam mau dilelang kayak gitu. Kemudian dia tanya, apakah saya bisa dilelang kayak gitu. Nah, tentu kalau pertanyaannya seperti itu cukup dijawab hak bank untuk melelang lahir ketika seorang debitur wan prestasi. Wan prestasi artinya gagal bayar. Harusnya bulan ini bayar, nggak bayar. Itu hak bank lahir. Tapi apakah hak bank itu bisa direalisasi dengan lelang? Itu berkaitan dengan apakah agunannya terjadi pengikatan jaminan atau tidak. Haknya lahir hak bank. Tapi apakah bisa dilanjutkan dengan lelang? Itu tergantung apakah jaminannya diikat hak tanggungan atau tidak. Kalau itu jaminannya barang-barang tidak bergerak ya. Misalnya ruko, tanah, rumah, pabrik, dan sebagainya. Kalau nggak dibebani hak tanggungan, maka tidak bisa dilelang. Nah, kalau saya menyarankan untuk memastikan apakah hak bank itu bisa dilanjutkan dengan lelang atau tidak, Bapak Ibu
silakan bawa fotokopi sertifikat jaminannya, datang ke agraria, datang ke kantor pertanahan, tanyakan, Bapak, saya punya pinjaman di Bank X dengan jaminan tanah sertifikat ini fotokopinya. Saya mau tanya, apakah tanah ini dibebani hak tanggungan atau tidak? Apakah sertifikat ini dibebani hak tanggungan atau tidak? Itu mudah, murah, efektif. Bukan malah suruh tanya slik OJK gitu. Apa hubungannya slik OJK? Jadi seringkali justru membingungkan. Saya sebagai orang yang sedikit paham, melihat jawaban seperti itu bingung. Ini tanyanya tentang apakah saya bisa dilelang, jawabannya silakan datang ke OJK untuk minta sliknya. Kalau minta slik itu tujuannya adalah untuk mengetahui berapa sisa hutang pokok kita. Tujuannya ke OJK itu. Tujuan minta slik itu. Saya juga sering mengarahkan datang ke OJK untuk minta slik, SLIK. Itu bila konteksnya, pertanyaannya, Pak, saya punya utang 100 juta. Sudah mengangsur separuh perjalanan. Sisa hutang saya diperkirakan sekitar 50 juta. Tapi waktu saya ditagih di SP3 masih 80 juta. Padahal dulu petugas bank yang dulu yang sudah ganti bilang cukup bayar 45 juta, pokoknya saja lunas. Nah, kalau ada perbedaan selisih antara yang disampaikan petugas terdahulu dengan petugas sekarang, ada selisih yang signifikan, saya sarankan silakan datang ke OJK, bawa KTP, minta slik. Nah, dari situ nanti Bapak Ibu akan tahu berapa sih sisa utang pokok kita. Karena kalau di slik itu nanti akan jelas kelihatan sisa pokok utang kita. Bahkan di semua tempat yang kita punya utang akan muncul. Cicilan motor, cicilan bank di BPR, atau bank di bank pemerintah itu muncul semua di slik itu. Nah, tujuannya seperti itu untuk memastikan berapa sisa pokok utang kita. Jadi jangan sampai pertanyaan yang ngalor dijawabnya ngidul gitu. Pertanyaannya ke utara dijawabnya ke selatan. Nah, ini akhirnya membingungkan. Maka Bapak Ibu harus bijak melihat atau mencermati konten-konten yang tentang edukasi kredit macet itu. Ada juga teman-teman lain yang mungkin karena semangat untuk berbaginya, ya, semangat untuk berbagi. Ada teman saya sendiri, seorang pengacara yang belum lama lah, pengacara baru gitu, yang akhirnya terjun untuk memberi edukasi tentang kredit macet. Padahal setahu saya, beliau tidak punya background tentang misalnya perbankan. Yang saya tahu, dia hanya punya pengalaman empirik. Pengalaman dulu pernah utang gitu. Nah, terus dia coba untuk terjun di situ. Ya sah-sah saja ya. Sah-sah saja, namanya membantu, mendulang pahala, nggak ada masalah. Tapi bagi saya, kalau sudah berani bikin konten, buatlah konten yang betul-betul mengedukasi, bukan cuma ngejar rating, bukan cuma sensasional supaya banyak followernya, supaya banyak yang like, komen. Nah, itu yang menyesatkan. Kasihan masyarakat saat ini mayoritas dalam keadaan pusing, nggak bisa nyicil. Jangan dibebani dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu gitu. Ada yang pertanyaannya itu dijawab dengan hal yang sifatnya nanggung. Nanti buntut-buntutnya silakan hubungi call center kami biar nanti di follow up. Nah, kenapa harus seperti itu? Kenapa harus digiring untuk masuk ke komunitas tertentu? Apakah tujuannya untuk komersil? Kalau untuk komersil ya boleh, sah-sah saja, tapi silakan yang profesional, yang memang bisa membantu, jangan cuman berdasar pengalaman empirik. Pengalaman empirik itu artinya pengalaman pribadi. Dia tidak punya background keilmuan yang cukup di bidang ini, tapi dulu saya begini caranya bisa. Ada teman saya juga sampai bikin buku.
sampai bikin buku dan bukunya termasuk laris gitu. Yang saya pikir, ini nggak tepat gitu. Karena belum tentu kasus yang dialami beliau, kemudian beliau terapkan dengan cara beliau, dipakai di tempat lain, di kasus lain, bisa sama, belum tentu gitu. Nah, saya cenderung bagi teman-teman yang punya ketertarikan untuk membuat konten seperti ini, coba membandingkan, bukan cuman sekedar yuridis formalnya saja, bukan tentang aturannya saja, tapi apakah edukasi yang teman-teman akan berikan itu efektif, efisien atau tidak. Jangan cuma ngejar agar sensasional, agar banyak pemirsanya, agar banyak followernya. Kasihan. Kalau memang ngasih edukasi, kasih edukasi aja. Terlepas nanti akan berlanjut mau jadi klien atau tidak, itu rezeki sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala ya. Kita nggak perlu maksa, nggak perlu ngoyo gitu. Kalau memang rezeki datang menjadi klien, alhamdulillah. Enggak juga nggak apa-apa. Tapi setidaknya kita meninggalkan jejak digital yang bermanfaat, yang setidaknya minimalnya menjadi pahala jariah. Ketika kita mati, konten kita masih ada, disaksikan orang, masih bermanfaat, bisa menolong orang. Setidaknya itu membuat kita mendapat pahala jariah. Walaupun itu kita kondisinya sudah meninggal, sudah tidak ada lagi. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi pada Bapak Ibu saya berpesan cermat, bijak untuk menerima edukasi, bandingkan dengan yang lain, apakah perlu kalau yang diajari seperti itu atau tidak perlu, apakah sudah efektif, efisien yang diajarin, apakah saya perlu melakukan apa yang disarankan, itu coba membandingkan dengan yang lain. Ada teman saya yang bijak, yang saya juga salut, bagus, dia lebih mengedepankan pendekatan persuasif, mengabaikan aspek-aspek hukumnya dulu, bangun komunikasi, bangun hubungan yang baik, perkuat komunikasi, sehingga persepsi bank terhadap kita positif. Itu jauh lebih efektif. Ada orang yang baru macet 6 bulan, 4 bulan sudah diajukan lelang. Tapi ada juga yang sudah bertahun-tahun nggak dilelang. Salah satunya apa? Keberhasilan debitur membangun persepsi dan membangun komunikasi. Itulah yang saya bilang itu jauh lebih efektif dan efisien. Nah, terhadap teman yang seperti ini saya salut. Bahkan saya sering juga nonton apa yang dia sarankan, konten-kontennya bagus. Followernya juga bagus, dia juga punya komunitas gitu, besar. Nah, saya salut yang seperti ini. Tidak perlu mengarahkan untuk hubungi kontak tertentu untuk bergabung di komunitas kami, nggak perlu gitu ya. Karena apa? Kadang masyarakat itu dalam kebuntuannya itu, yang dipikir itu adalah bagaimana caranya saya bisa bayar. Meskipun saat ini mereka sudah tidak mampu karena ketakutannya, takut dilelang, takut nggak bisa dikasih utang lagi, nanti bagaimana akhirnya yang ada ketakutan-ketakutan itu sehingga mudah sekali ini adalah makanan empuk supaya digiring untuk begini begitu tuh manut seperti itu, nurut seperti itu. Nah, kasihan ya pada teman-teman pembuat konten, ayo semangat untuk berbagi, semangat untuk mengedukasi, nggak usah pamrih dulu, insya Allah apa yang kita berikan minimal menjadi pahala jariah. Kalaupun ada rizki di balik itu sudah Allah tentukan. Rizki tidak akan tertolak, rizki tidak akan tertunda, rizki tidak akan diambil orang. Bahkan Allah sudah siapkan sejak 50.000 tahun yang lalu. Semangat teman-teman, ayo perbaiki kontennya, berbagi untuk menebar manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.